Coach, katanya jodoh itu sekufu, katanya jodoh itu selevel. Gue udah jadi wanita baik, gue udah jadi wanita mapan. Kenapa yang datang cuma cowok mau kondo? Kenapa yang datang cuma cowok bad guy? Why? Kenapa coach? Katanya sekufu. Gimana dong? Penasaran? Yuk, langsung kita bahas. Let's go. Ladies, Jose Aditya di sini, teman-teman. Apa kabar? Selamat datang di video YouTube Logika Cinta Jose Aditya. Di segmen kali ini kita akan ngegabungin nih. Ciri khas kita adalah menggabungkan antara pikiran dan juga sama perasaan. Karena kita percaya kalau kita cuma terlalu ngandelin perasaan, biasanya kita tersesat, dan kalau tersesat ujungnya kecelakaan. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal hukum tarik-menarik di kehidupan romansa. Katanya jodoh itu sekufu, katanya jodoh itu perlu selevel. Tapi kenapa yang datang itu yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib, yang gue nggak suka, yang cuma bikin gue sakit hati. Romansa, deritanya tidak akhir. Cepat kayak kan ngomong kayak gitu. Jangan sampai ya lu percaya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal gue, salam kenal. Gue Jose Aditya. Gue adalah seorang profesional love and relationship coach. Dan makanya untuk yang baru pertama kali hadir, welcome. Semoga betah ya. Tapi kalau lu ngerasain banyak dapat manfaat, boleh lagi. Sekali lagi gue ingetin, boleh like, komen, dan juga subscribe. Kalau lu belum follow gue di Instagram di sini, atau join di channel Telegram gue di sini, karena di sana lu bisa belajar lebih intim lagi di situ. Oke, kita akan membahas tentang hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu kan sama seperti magnet. Magnet kan punya dua kutub. Di mana dua kutub ini, kalau misalkan dia mendapatkan sesuatu, apa istilahnya ya, sesuatu yang sesuai dengan yang bisa ditarik sama magnet ini, kayak misalkan besi, baja, dia akan menarik. Tapi kalau misalkan nggak sesuai sama spesifikasinya, bisa jadi nggak ditarik sama sekali, jadi nggak ada ngaruhnya gitu. Atau kalau misalkan dia ketemu sama magnet juga, tapi sama kutubnya, biasanya akan berlawanan. Nah, manusia kurang lebihnya juga punya hukum tarik-menarik, terutama masalah jodoh. Tapi kan yang jadi pertanyaan, kenapa gue sudah jadi wanita baik, gue sudah jadi wanita yang mapan, gue sudah jadi wanita yang cerdas, kayaknya gue fine-fine aja, kenapa yang datang cuman bikin gue jadi sakit hati? Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan selama ini karena lu nggak pakai magnet. Gimana coach maksudnya kenapa nggak pakai magnet? Bisa jadi magnetnya belum aktif. Nih, gue kasih tahu ya. Analoginya gini, kita balikin. Kalau kita ngebandingin sama cowok deh. Cowok misalkan ada cowok nih. Cowoknya high value. Dia mungkin menuju mapan. Belum mapan-mapan amat, tapi menuju mapan. Punya kualitas leadership yang keren. Orangnya ramah. Orangnya perhatian. Dan tipikal cowok yang setia. Anggaplah cowok ini adalah cowok yang disukai oleh wanita-wanita high value. Yang jadi pertanyaan, si pria ini akan dideketin sama wanita tipikal apa kira-kira? Apakah hanya wanita high value doang yang ngedeketin dia? Kalau menurut gua, enggak. Yang akan naksir sama nih cowok pasti dari berbagai macam wanita. Entah itu wanita desperate yang minta hidupnya diselamatkan, entah wanita matre yang pengen manfaatin hartanya, entah wanita yang sebenarnya selevel, sekufu tapi nggak cocok secara prinsip, atau wanita-wanita yang high value juga. Jadi artinya, kalau kita balikin lagi ke lu, kalau lu bertanya, gue udah mapan, gue udah cerdas, karir gue bagus, gue jadi wanita baik. Kenapa yang datang memble? Kenapa yang datang bad? Jangan-jangan selama ini lu cuman memanfaatkan itu untuk mencari jodoh. Karena itu kan cuma status ya, harta, jabatan, pekerjaan, gender, pria atau wanita, seksi atau enggak, itu kan cuma sebuah status yang sifatnya menurut gue memang akan menarik semua spektrum orang. Sama kayak cowok ini kan kita ngelihatnya high value, dia akan menarik wanita-wanita semuanya. Belum tentu dideketin sih, tapi yang naksir ya semuanya. Sama begitu juga dengan lu. Yang naksir sama lu, yang suka sama lu, bisa jadi berbagai jenis pria. Tapi yang berani ngedeketin adalah pria-pria yang menurut mereka selaras sama mereka. Jadi mereka hanya mau deketin lu kalau dia pikir selaras nih, ada value-nya nih, magnetnya sama nih, cocok sama magnetnya. Nah, jangan-jangan selama ini lu tidak pakai magnet atau salah pakai magnet. Yang gue maksud tidak pakai magnet yang tadi, terlalu ngandelin status, terlalu ngandelin pendidikan, jabatan, kecantikan, udah gitu doang gitu. Tapi secara magnet nggak ada. Itu sama aja kayak lu ngelempar gula di lantai,
bentuknya apapun tuh gula pasti akan dikerubungin sama semut, dan semutnya pun dari berbagai macam jenis kan. Ada semut rangrang, ada semut merah, ada semut gede, ada semut kecil. Apapun itu pasti akan suka sama yang namanya gula. Sama kalau misalkan wanita hanya mengandalkan dirinya wanita, hanya mengandalkan dirinya wanita baik di mana-mana banyak, Bu. Wanita mapan di mana-mana juga banyak. Wanita cantik di mana-mana juga banyak. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak lu proyeksikan sehingga pria-pria yang datang adalah pria-pria yang lu gak mau. Apa itu? Yang kita sebut sebagai value. Apa sih coach value? Value adalah sebuah nilai-nilai atau sebuah prinsip yang lu yakini benar dan yang lu yakini penting di kehidupan lu. Nah, value ini kalau misalkan lu pakai dengan benar, itu bisa menarik sesuatu yang selaras value-nya dan akan menolak sesuatu yang tidak selaras value-nya. Contoh yang selaras tuh kayak apa? Misal, lu adalah tipikal orang yang suka berbagi, tipikal orang yang suka sedekah. Kira-kira kalau lu ketemu sama orang yang secara nilai sukanya belanja ngabisin duit buat diri sendiri, kira-kira akan sekufu atau enggak? Biasanya sih enggak. Mungkin jadi temen aja tapi enggak akrab-akrab banget. Begitu juga dengan yang sekufu. Kalau misalkan lu orang yang suka berbagi, ketemu sama orang yang suka berbagi juga, klop biasanya. Atau lu tipikal orang yang sangat mementingkan manajemen keuangan, sangat mementingkan kewarasan dalam manajemen keuangan, lu biasanya akan temenan sama orang-orang yang sekufu, sama yang sejenis gitu. Jadi kalau misalkan yang datang, yang ngedeketin, yang nggak sekufu, jangan-jangan selama ini nggak pakai magnet atau salah pakai magnet. Sampai sini clear ya? Itu dulu tentang value. Nah, kalau kita lebih dalam lagi soal value ini sifatnya seperti sebuah GPS. GPS tuh kayak lu buka Google Map, mau ke kota A, saya mau ke kota A, tulis di situ, kan biasanya dikasih beberapa jalur ya kan, ada tuh jalur jalannya. Nah, si GPS fungsinya adalah ketika lu salah jalan atau ketika lu salah belok, biasanya si GPS akan ngecek terus-terusan dan akan melakukan rute balik atau reroute sehingga lu bisa balik lagi ke jalur yang sebenarnya. Nah, value juga seperti itu cara kerjanya. Jadi, value itu menentukan banyak hal. Dia menentukan cara lu berpikir, dia menentukan filter-filter yang lu pakai di otak lu, dan juga dia menentukan bagaimana cara lu bertindak, cara lu berkata-kata, dan cara lu memproyeksikan diri lu sendiri. Kalau kita bicara soal jodoh, hukum tarik-menarik, kita hanya bisa menarik sesuatu yang kita proyeksikan. Gue ulangi, kita hanya bisa menarik sesuatu yang kita proyeksikan. Proyeksi itu apa? Itu body language, tutur kata, bahasa tubuh, dan lain sebagainya macamnya. Prinsip, pemikiran. Kita hanya akan menarik yang sepemikiran sama kita. Kalau yang datang nggak sekufu, jangan-jangan memang pola pikir lu tidak tersampaikan. Atau lu tidak pernah ngomong tentang pola pikir lu, sehingga yang datang yang gitu-gitu aja. Atau tidak tersampaikan di profile online dating, jadi nggak terfilter. Atau yang kedua, lu punya value yang jelas, lu punya prinsip yang jelas, tapi karena lu nggak punya self-esteem, lu nggak punya kebernilayaan diri yang tinggi. Ketika lu mau menyampaikan value, lu takut. Nanti kalau gua sampein, dia nggak suka sama gua. Atau nanti kalau gua sampein, dia ngejauh dari gua, kan gua udah kepalang sayang. Karena lu nggak punya self-esteem dan lu nggak punya self-boundaries yang kuat, sehingga lu takut menyampaikan value-value lu. Nah, makanya kalau misalkan tentang magnet, itu yang pertama kali dilihat adalah mengenali diri dulu, mengenali nilai diri dulu, baru tahu siapa pria yang tepat buat kita. Gitu. Nah, sayangnya banyak wanita di luar sana, gue nggak tahu sama lu, tapi banyak wanita di luar sana yang cuman yang penting ada cowok, yang penting hati gue nggak sepi, yang penting gue bisa senang-senang, sampai akhirnya yang terjadi adalah tersesat gara-gara itu, nggak sadar, cuman yang penting gue puas, yang penting gue senang, tapi nggak mikir jangka panjangnya seperti apa. Nah, makanya untuk teman-teman di sini gue yakin lu kan pengennya ketemu sama pria tepat dong, karena bertemu sama pria tepat jauh lebih penting daripada nikah sama orang yang nggak tepat. Lebih baik ribet sementara di depan untuk ketemu pria tepat daripada ribet di akhir hanya gara-gara cekcok sama pria yang nggak tepat sama lu. Setuju nggak? Yang setuju komen di bawah. Oke. Kalau iya, setuju dan lu pengen belajar, kabar gembira nih. Nanti hari Sabtu tanggal 27 Agustus gue akan ngadain webinar 90 hari bertemu pria tepat batch yang kedua. Ini keren banget, ini spesial banget. Kenapa di batch yang pertama kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, itu yang daftar hampir 700
yang hadir di webinar hampir 700 orang. Segitu besarnya nih webinar. Jadi kalau lu pengen tahu rahasia apa sih coach bisa ketemu sama pria tepat dalam waktu 90 hari atau kurang, join di webinarnya. Dan untuk lu yang pengen dapetin deal paling bagus, pengen berhemat tapi pengen dapetin ilmu yang keren juga, pantengin. Pendaftarannya akan kita buka tanggal 22 dan cuman di hari itu, cuma di tanggal 22 itu kita akan buka pendaftaran yang normalnya lu harus bayar 299, tapi kalau di tanggal 22 cuma satu hari lu dapetin investasi terbaik cuman 59.000 doang. Cuma 59.000, lebih murah daripada nonton sama Starbucks, ya enggak? Lebih baik ikutan di webinar kita di tanggal 27. Lu bisa belajar tentang diri sendiri, lu bisa belajar strategi-strateginya, mindset-mindsetnya untuk ketemu pria tepat. Udah, gitu aja. Langsung aja daftar, klik link yang ada di description, nanti lo akan diarahkan ke sana. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Gue Jose Aditya. Komen ya kalau misalkan ada ide mau ngebahas konten apa. Dan nanti kita sampai jumpa di webinar berikutnya. Gue Jose Aditya pamit. Be great, be loved, and start today. Dadah.